Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Lestari dengan NIM 153419083 untuk memenuhi tugas UAS Kesehatan dan Gizi Anak Usia Dini. Di sini saya akan membahas tentang protein yang terkandung dalam ikan. Protein adalah molekul organik yang dibentuk dari kumpulan asam amino. Asam amino ini diikat oleh satu ikatan kimia dan membentuk struktur 3 dimensi yang berperan penting dalam fungsi tubuh kita. Protein bersama dengan karbohidrat dan lemak termaksud ke dalam kelompok makronutrien atau zat gizi makro. Ini adalah zat gizi yang dibutuhkan dalam jumlah besar setiap hari, serta kontribusi pada pasukan energi atau kalori untuk tubuh. Setiap gram protein mengandung 4 kalori. Protein memiliki banyak sekali fungsi untuk tubuh kita. Salah satunya menyumbangkan energi untuk setiap sel-sel tubuh menjalankan fungsinya. Protein juga menjadikan bahan dasar enzim yang berperan dalam reaksi-reaksi kimia dalam tubuh, termaksud di dalamnya metabolisme dari makanan yang kita makan menjadi sumber energi, serta pertumbuhan dan perbaikan struktur genetik. Protein juga digunakan tubuh untuk membawa sinyal dari satu bagian tubuh ke bagian yang lain, serta menjadi bahan utama dalam pembentukan dan perbaikan jaringan tubuh, termaksud otot. Sebelumnya, sudah pernah disebutkan bahwa protein dibutuhkan dalam jumlah banyak oleh tubuh setiap harinya. Beberapa banyak protein yang kita butuhkan tergantung pada beberapa faktor, seperti usia, tingkat stres, metabolik, serta faktor tingkat aktivitas. Secara umum, untuk orang dewasa yang sehat, kebutuhan protein adalah sebesar 0,8 sampai 1 gram per kilogram berat badan. Artinya, untuk orang dewasa dengan berat badan 68 kilo perlu mengonsumsi 54 gram protein setiap harinya. Secara umum, terdapat 3 kalori asam amino. Yang pertama, asam amino esensial, di mana asam amino ini tidak dapat diproduksi tubuh, sehingga untuk memenuhi kebutuhannya harus mengonsumsi makanan dan minuman. Asam amino lainnya adalah asam amino semi dan esensial, yang dapat diproduksi tubuh, tetapi harus dengan keberadaan asam amino tertentu diproduksi tubuh sebagai bahan dasarnya. Asam amino ini juga dapat diproduksi tubuh, tetapi tidak selalu dapat memenuhi kebutuhan kita, misalnya dalam kondisi stres. Nah, bisakah kita mengonsumsi protein terlalu banyak? Kelebihan mengonsumsi protein dari yang dibutuhkan tubuh dapat diubah menjadi gula atau cadangan lemak tubuh dalam bentuk lemak, namun proses ini tidak dapat terjadi dengan cepat dan mudah. Kelebihan asupan protein biasanya tidak terjadi sendiri, tetapi juga sejalan dengan kelebihan energi. Kelebihan protein juga bisa terjadi karena mengonsumsi karbohidrat dan lemak. Pasalnya, tidak ada bahan makanan yang banyak mengandung protein saja. Nah, berikut saya akan membahas protein yang terdapat pada ikan salmon. Protein yang ada pada ikan salmon adalah 20 gram. Beberapa mineral penting yang ada dalam ikan salmon antara lain kalium, selium, dan vitamin B12. Kandungan lain yang terdapat di dalam ikan salmon adalah asam lemak omega 3. Zat ini merupakan asam lemak esensial alami dalam salmon, yaitu dalam bentuk asam EPA atau eicospetaenoic acid dan DHA,
Decosaheaxaniox acid. Nah, ada berbagai manfaat ikan salmon bagi tubuh. Yang pertama, baik untuk jantung, di mana salah satu kandungan ikan salmon yang penting bagi kesehatan jantung adalah asam lemak omega 3. Zat ini merupakan jenis asam lemak tak jenuh yang bisa membantu menyehatkan jantung dengan cara mengurangi terjadinya peradangan di seluruh tubuh. Yang kedua, menunjang perkembangan otak. Salah satu manfaat ikan salmon untuk anak-anak adalah membantu meningkatkan perkembangan otak mereka. Yang ketiga, baik untuk kesehatan kulit dan rambut. Jika Anda sering menjalani diet rendah lemak yang mengakibatkan kulit dan rambut kekurangan lemak, maka salmon bisa menjadi solusi. Yang ketiga, berperan dalam kesehatan tulang. Sinar matahari bisa membantu proses sintesis vitamin D dalam tubuh kita. Meski manfaat ikan salmon bagi kesehatan manusia sangat banyak, namun keamanan ikan ini sempat menjadi perhatian. Salah satunya menjadi sorotan adalah kandungan polychlorinated BPH atau PCBs yang telah tinggi. Nah, meski manfaat ikan salmon bagi kesehatan manusia sangat banyak, namun keamanan ikan ini sempat menjadi perhatian. Salah satu yang menjadi sorotan adalah kandungan polychlorinated iphenylase atau PCBs yang terlalu tinggi, terutama pada ikan salmon yang dibudidayakan. Berdasarkan penelitian, zat ini dicurigakan bersifat karsinogen yang bisa memicu pertumbuhan sel kanker. Sekian video dari saya, pembahasan tentang protein dalam ikan salmon dan zat-zat yang terkandung dalam ikan salmon. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.